Matching. Kali ini kita akan membahas tentang matching. Pas, sesuai, kalau saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, aplikasinya akan kita lihat bahwasanya untuk antara lain masalah pernikahan, marriage problem, penjadwalan tugas, penjadwalan waktu, dan lain-lain. Dan topik bahasan kita yang akan kita bahas adalah matching maksimum dalam graf bipartite, atau bisa saja Anda baca graf bipartite. Kemudian matching berbobot maksimum dalam graf, sekarang ada tambahannya, dalam graf berbobot bipartite, ataupun kalau bahasa Inggris ini bacanya adalah bipartite. Matching maksimum dalam graf umum tidak menjadi bahasan kita kali ini. Nah, berikutnya kita lihat definisi matching. Suatu matching dalam graf G adalah suatu subgraf satu reguler dari G, yaitu suatu subgraf yang diinduksi dari kumpulan edge yang tak adjacent. Jadi, lihat di sini bahwasannya matching adalah suatu subgraf satu reguler. Masih ingat Anda apa yang dimaksud dengan graf satu reguler? Masih? Coba buka bukunya lagi. Buka catatannya lagi. Apa maksudnya subgraf satu reguler? Subgraf satu reguler adalah, sudah ketemu? Adalah semua vertex ataupun semua node mempunyai derajat 1. Semua mempunyai derajat 1. Nah, kita lihat di sini, contoh ini semua yang graf ini, graf G katakan, ini adalah graf G. Ini ya, termasuk sisi-sisi yang warna merah dan warna hitam ini adalah graf G. Dan sekarang, kalau kita ambil suatu subgraf dari graf G ini yang berwarna merah ini aja ya, A1 ini, B3, C4, D2, ini adalah suatu subgraf satu reguler dari G. Yaitu suatu subgraf yang diinduksi dari kumpulan edge yang tak adjacent, tak berdekatan. Ya, ini edge-nya tidak berdekatan, yang kalau kita pindahkan ke sini gambarnya, ini ya, subgraf dari graf G, kita lihat, ini. Ini adalah suatu matching. Ini matching. Subgraf satu reguler. Setiap vertex mempunyai derajat 1. Ini derajatnya 1, derajatnya 1. Jadi, kita katakan di sini, katakanlah ini M, ini M, A1, B3, C4, D2 adalah matching dengan 4 sisi. Catatan di sini A1 kita maksud di sini adalah edge A1. Edge dari vertex A ke vertex 1. B3 edge sisi dari vertex B ke vertex 3 dan seterusnya. Nah, sekarang kalau misalkan dari graf G yang sama yang di sini, kita ambil suatu subgraf yang lain, yaitu ini yang berwarna merah ya, subgrafnya. Ini yang berwarna merah. Ini bukan, atau ini kita katakanlah H adalah A1, B3, B4, C4, D2, bukan matching. Karena terdapat edge ataupun sisi yang adjacent, yang berdekatan. Ini edge yang berdekatan. Yang dengan kata lain, derajat vertex B-nya adalah 2. Degree vertex B2. Jadi ini bukan matching. Melanggar definisi matching suatu subgraf satu reguler. Ini derajatnya 2.
udah dilanggar. Atau di sini dikatakan kumpulan edge yang tak berdekatan. Ini edge-nya berdekatan, edge B3 dan B4. Jadi ini bukan matching. Berikutnya kita lihat contoh berikut. Seandainya ini graf G, graf G. Sekarang M1 suatu subgraf dari graf G yang terdiri dari sisi ACDE. Ini maksudnya subgrafnya ini ya. ACDE. Ini ACDE. Adalah matching di G dengan dua sisi. Ya matching ini. Ini ya. ACDE matching. Setiap vertex derajatnya 1. Setiap vertex derajatnya 1. Subgraf ini. Kemudian kalau kita lihat subgraf ini, yang subgraf M2 yang terdiri dari sisi EC, mana dia? EC, DA, AF, IJ, FG. Ini juga matching. Setiap vertexnya berderajat 1. Dan berarti dengan kata lain tidak ada sisi yang berdekatan. Ini adalah matching juga dengan 4 sisi. 1, 2, 3, 4. Sekarang kita pindah ke M-topi. Yang ini M-topi. Yang terdiri dari EC, DA, AF. Nah, ini subgraf ini ya, subgraf ini bukan matching. Karena kenapa? Derajat A ini 2, 1, 2. Atau terdapat edge yang adjacent, yang berdekatan. Ini bukan matching. Jelas ya? Oke, berarti ini kita mempunyai teorema setiap matching pada graf berorder P mempunyai paling banyak P per 2 edge. Ya, paling banyak P per 2 edge. Ini cukup jelas. Matching pada graf G di atas paling banyak memiliki 5 edge karena berorder 10. Karena berorder 10. Ya, setiap orang punya pasangan masing-masing gitu ya. Setiap orang punya pasangan masing-masing. Ini nggak tahu nih, mungkin ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin mempunyai 5 edge atau 5 sisi. Ini paling banyak dan kebenaran benar ada. Tapi secara teorema pun kalaupun nggak ada ya tetap benar karena paling banyak P per 2. P per 2 dalam hal ini P ini adalah vertexnya 10 per 2 paling banyak 5. Kalaupun cuma maksimumnya ada 4 ya masih benar juga. Tapi untuk kasus ini kita lihat memang 5, yaitu ini kalau saya coba gambar ini 1 matchingnya di sini nih 2, 3, 4, 5. Gitu. Ada 5 sisi. Definisi. Matching berorder P yang mempunyai tepat P per 2 sisi disebut matching yang sempurna ataupun matching yang perfect. Teorema, jika suatu graf berorder P mempunyai matching sempurna, maka P pasti bilangan genap. Dapat Anda rasakan kan ya? Jika suatu graf berorder P mempunyai matching sempurna, maka P pasti bilangan genap. Tetapi tidak sebaliknya. Artinya apa? Tidak berlaku jika P bilangan genap, maka graf mempunyai matching yang sempurna. Nggak berlaku sebaliknya. Nggak berlaku jika P bilangan genap, maka pasti graf mempunyai matching yang sempurna.
tidak berlaku. Nah, ini contohnya. Contohnya ini P-nya 6, genap. Gimana kita mau membuat matching yang sempurna? Matching yang sempurna. Yang tepat mempunyai P per 2 each. Artinya itu sebenarnya matching yang sempurna. Dengan kata lain, saya bisa melihatnya semua punya pasangan. Matching itu semua punya, matching yang sempurna itu semua punya pasangan. Nah, ini ya. P genap tidak memiliki matching yang perfect. Semua memiliki pasangan, nggak ada sini. Jadi makanya ini tadi tidak berlaku jika P bilangan genap, maka graf berorder P mempunyai matching sempurna. Nggak berlaku. Ini ordernya genap, tapi tidak mempunyai matching yang perfect. Nah, kalau kita lihat yang B, ini P-nya 6 juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan kalau kita atur, ini bisa. Tuh, wah, nggak. Memiliki matching yang perfect. Ini matchingnya. Kalau matching yang perfect itu ya semuanya punya pasangan. Ini pasangannya ini pasangannya ini pasangannya ini. Ini matching yang perfect. Matching yang sempurna. Tepat sisinya ada P per 2. Yang C, P5 ganjil. Tidak memiliki matching yang perfect. Nggak ada nih matching yang perfect. 1, 2, pasti ini nggak mempunyai pasangan. Ini nggak ada pasangannya. Tidak memiliki matching yang perfect. Ya, tidak memiliki matching yang perfect. Kemudian ini juga 7 tidak memiliki matching yang perfect. Ini matchingnya, pasangannya ini nggak ada kawannya. Tidak memiliki matching yang perfect. Ya, memang harus genap P-nya. Jika memiliki matching yang sempurna, maka P pasti bilangan genap. Nah, gitu ya. Jadi kan Anda masih ingat ini ya, kalau ini jika P maka Q, Q maka P belum tentu benar. Tapi tidak Q maka tidak P itu benar juga, suatu teorema. Jadi, jika P bukan bilangan genap, maka pasti P tidak mempunyai matching yang sempurna. Ini yang terjadi. Ya, tidak P maka tidak Q. Kalau ini P Q, kan gitu. Jika P maka Q setara dengan tidak Q maka tidak P. Nah, bacalah ini tidak Q-nya apa. Jika P bukan bilangan genap, ataupun bisa jika P bilangan ganjil, maka tidak ini apa? Maka graf berorder P tidak mempunyai matching sempurna. Ya, ingat Anda, implikasi setara dengan kontrapositifnya. Jika P maka Q setara dengan jika tidak Q maka tidak P. Matching maksimum. Definisi. Suatu matching dengan kardinalitas maksimum di G disebut matching maksimum dari G. Contohnya ini G yang apa? Dengan vertex yang berwarna kuning dan edge yang putus-putus warna hitam. Itu adalah graf G. Nah, sekarang M, suatu graf M, ini yang dengan sisi yang berwarna merah ini adalah matching maksimum. Karena tidak ada lagi matching dengan kardinalitas banyaknya elemen yang lebih besar dari 4. Oke ya. Ini kardinalitasnya maksimum ini. Matchingnya ada 4. Nggak ada lagi. 1, 2, 3, 4 matchingnya. Bisa kita lihat juga. Memang 8 8 node-nya ataupun vertex-nya. Berarti matching maksimumnya adalah 4. Matching maksimumnya 4. Itu definisi matching maksimum. Matching berbobot maksimum. Definisi, suatu matching dalam graf berbobot dikatakan matching dengan bobot maksimum jika jumlah bobot setiap edge-nya adalah maksimum. Suatu matching dengan bobot maksimum belum tentu merupakan matching maksimum pada underlying grafnya.
yaitu pada underlying grafnya lah kita menghilangkan bobotnya. Contohnya ini. Ini graf G ya, dan kemudian graf yang dengan warna merah ini adalah matching. Matching berbobot maksimum. Anda bisa cek nanti nih, bobotnya 50 plus 25 plus 9. Itu matching dengan berbobot maksimum. Tapi bukan matching maksimum. Bobotnya ini adalah matching berbobot maksimum, tapi bukan matching maksimum karena kita bisa mudah melihatnya bahwa matching maksimumnya di sini ada vertexnya ada 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 dan matching maksimumnya itu adalah 4. Ini ya. Ini bukan matching maksimum pada underlying grafnya. Bisa ini matching maksimumnya misalnya adalah 1, 2, 3, 4. Jadi, suatu matching dengan bobot maksimum belum tentu merupakan matching maksimum pada underlying grafnya. Matching maksimum, dan ini contoh matching maksimum, tapi bukan matching berbobot maksimum. Matching maksimum. Tuh, 2, 3, 4. Ya, ini contohnya yang ini ya. Diambil ini. Matching maksimum. Tapi bukan berbobot maksimum. Ini yang bobot maksimumnya tadi. Ya, ini matching maksimum. 4. Ada 4. Coba aja Anda hitung nih. 9 tambah 5 tambah 8 tambah 12. Ya, lebih besar ini. Karena ini memang matching maksimumnya ini yang warna merah. Jadi, matching berbobot maksimum belum tentu matching maksimum. Dan matching maksimum juga belum tentu matching berbobot maksimum. Masalah yang terkait dengan matching. Ada 4 di sini ya, menentukan matching maksimum dalam graf umum. Kedua, menentukan matching maksimum dalam graf bipartite. Ketiga, menentukan matching berbobot maksimum dalam graf bipartite berbobot. Keempat, menentukan matching berbobot maksimum dalam graf umum berbobot. Kita akan membahas dalam kuliah ini hanya matching maksimum pada graf bipartite nomor 2 dan nomor 3, baik yang berbobot maupun yang tidak berbobot, 2 dan 3. Matching maksimum dalam graf bipartite dan menentukan matching berbobot maksimum dalam graf bipartite berbobot. Ini yang akan kita bahas. Poin 2 dan poin 3. Definisi, misalkan M adalah suatu matching pada graf G, suatu H di G yang ada di M dinamakan sisi yang terpasangkan, sedangkan sisi E yang bukan elemen M dikatakan sisi yang tidak terpasangkan. Itu kita meninjau sisi, kemudian berikutnya kita meninjau vertex. Suatu vertex V di G dinamakan vertex yang terpasangkan relatif terhadap matching M jika V incident berdekatan dengan suatu H di M. Jika tidak, maka V dinamakan vertex single relatif terhadap matching M. Contohnya kita lihat ini, gambar ini dan gambar ini. Vertex G adalah vertex yang terpasangkan relatif terhadap matching E. Ini matching E, kita lihat. Ini. Vertex G, vertex yang terpasangkan relatif. Vertex G. Iya, vertex G terpasangkan relatif. Karena dia ini incident dengan suatu H, G. Di sini ya, lihat G, incident dengan suatu H yang ada di M. Jadi ketika di I ini vertex G inilah vertex yang terpasangkan relatif. Tetapi kalau kita kedua I2 ini, maka vertex G itu bukan merupakan vertex yang terpasangkan relatif, atau dengan kata lain merupakan
vertex single relatif. Vertex single relatif. Ini, kita lihat di 2. Vertex G merupakan vertex single relatif. Ya, karena tidak terhubungkan atau tidak insiden dengan edge yang ada di M. Edge-nya cuma ini. Ini ya. Kemudian, edge IJ, sisi IJ di sini, IJ, terpasangkan relatif terhadap matching. Terpasangkan relatif terhadap matching. Ya. Terpasangkan relatif terhadap matching. Karena ya ini sisinya memang ada di M, ada di matching. Tetapi tidak terpasangkan relatif terhadap matching yang ada di 2, IJ. Tidak terpasangkan relatif. Karena matching kita cuma ini. M-nya ini. Dan IJ di sini bukan elemen dari M. Sisi IJ ini bukan elemen dari M. Definisi, suatu alternating pad dari graf G adalah suatu pad dengan sisi-sisinya bergantian, terpasangkan dan tak terpasangkan. Alternating pad. Suatu alternating pad tak trivial yang dimulai dan berakhir pada suatu vertex single. Tadi ingat apa vertex single? Vertex single adalah vertex yang tidak berdekatan dengan sisi yang ada di M. Itu dinamakan augmenting pad. Jadi saya ulangi, suatu alternating pad tak trivial yang dimulai dan berakhir pada suatu vertex single dinamakan augmenting pad. Contohnya kita lihat matching A. Ini ya. Kita lihat matching pada bagian A ini. 738 adalah alternating pad. 738. Alternating ini tidak berpasangan dan kemudian berpasangan. Tidak berpasangan, berpasangan. Alternating pad. Kemudian 162. 162. Berpasangan, tidak berpasangan. Alternating pad, bergantian. Tetapi bukan augmenting pad. Kenapa? Karena 738, nah, ini 8-nya bukan vertex single. Kan 8-nya ini ada berdekatan dengan suatu edge yang merupakan matching. 8-nya. Bukan vertex single 8-nya. 162. 162. Satunya ini bukan vertex single. 2-nya iya vertex single. Tapi kan augmenting pad itu kan dimulai dan berakhir pada vertex single. Kemudian pad 739. 739. Bukan alternating pad. Kalau bukan alternating ya udah pasti bukan augmenting juga ya. Karena augmenting itu adalah suatu alternating pad. 739. Nggak ganti-gantian ini. 73 nggak berpasangan. 39 nggak berpasangan. Kemudian 6283. 6283. 62 tak terpasangkan. Tak terpasangkan ya udah pasti bukan alternating pad. Tak terpasangkan ini. 62 tidak berpasangan. 28 juga tidak berpasangan, udah pasti bukan alternating pad, bukan juga augmenting. Kemudian 7384. 7384. Tidak berpasangan, berpasangan tidak. Dimulai dari 7 vertex single, 4 juga vertex single. Maka ini augmenting pad. 7384. 7385. 7385. 7-nya ketiga tidak berpasangan, berpasangan tidak. Alternating pad. Dan dimulai dari vertex single, diakhiri vertex single. Berarti augmenting pad. Sekarang contoh berikutnya. Kita ke B. Matching pada B. Pad 16285. 16285.
tidak berpasangan, tidak berpasangan. Alternating pad, tapi bukan augmenting, karena 5 ini bukan vertex single. Karena 5 bukan merupakan vertex single. Jadinya bukan augmenting pad. Di sini memang tidak diketemukan augmenting pad. Ya, kalau kita mau augmenting pad kan harus mulai dari 1 atau mulai dari 4 ini ya. Ini. Nggak bisa. Dari 4, ini harus ke sini, nggak bisa juga. Jadi, tidak ada augmenting pad di sini. Tidak ada augmenting pad. Suatu matching M pada graf G adalah matching maksimum jika dan hanya jika tidak terdapat augmenting pad relatif terhadap M di graf. Contohnya ini, matching A bukan matching maksimum. Karena masih ada augmenting pad. Antara lain ya, di sini 2839. 2839. Augmenting pad masih ada ya. Ada lagi nggak yang lainnya selain itu? Ada aja nih, 5, 8, 3, 7. Augmenting pad. Bukan maksimum. Bukan matching maksimum. Masih ada augmenting pad. Tetapi yang ini matching maksimum karena tidak terdapat augmenting pad. Tidak terdapat augmenting pad. Ya, kita harus kan memulai dari vertex single. Contohnya ini, nih, ya, habis itu kan ke 1 ke 6. Habis itu kan harus berpasangan. Kedua, harus ke 8. Tidak berpasangan. Harus ke 5. Berpasangan kan. Habis itu nggak ada lagi. Kalau dari 4 ke 8. 8 harus ke 5. Putus, nggak ada lagi lanjut. Jadi ini tidak ada augmenting pad-nya, yang berarti ini adalah matching maksimum. 3 matching maksimumnya. Algoritma penentuan matching maksimum untuk graf bipartite. Misalkan G graf bipartite PQ dan jadinya diberikan matching awal M. Periksa apakah M adalah matching maksimum dengan memeriksa apakah masih ada augmenting pad. Ya. Bila masih ada augmenting pad berarti belum maksimum. Itu ya. Berarti kalau belum maksimum lanjutkan. Kalau masih ada augmenting pad. Tentukan satu vertex single relatif terhadap matching M yang belum pernah menjadi vertex akar pada iterasi sebelumnya, misalkan V. Kemudian dengan breadth first search, konstruksi suatu alternating tree dengan vertex akar V. Kemudian, periksa apakah alternating tree tersebut dapat diperluas dan dilanjutkan ke langkah selanjutnya. Itu ya. Harusnya ini jika dapat, berarti alternating tree tersebut adalah augmenting pad. Tentukan alternating pad yang dapat diperluas, yaitu P, dan augment matching M sepanjang P. Misalkan kita punya matching awal ini, yang warna merah ini ya, 1537 dari graf berikut. Vertex single kita lihat, masih ini yang belum mempunyai pasangan adalah 2, 4, 6, 8, 9, 10. Nah, kita pilih salah satu vertex ini sesuai dengan langkah algoritma tadi. Misalkan kita pilih vertex 2, boleh vertex yang manapun. Kemudian kita bentuk alternating tree. Apakah masih ada augmenting nanti ya? Kita bentuk alternating tree dari 2. 2, kita lihat di sini, ke 6. Setelah 6 nggak bisa kita lanjutkan lagi ya, karena harusnya 2, 6, kemudian ini kan tidak terpasangkan, harusnya yang warna merah gitu ya. 2, 6, putus. Tapi 2 juga bisa ke 7. Ini ya, habis 7 kita pilih ke 3. Habis 3, bisa ke 5, bisa ke 8. Ini ya, bisa ke 5, bisa ke 8. Misalkan ke 5. Ke 5,
Ini ya, dari 3 ke 5. Setelah ke 5 harus yang terpasangkan ke 1. Gitu ya. Habis 1 yang tidak terpasangkan 10 misalkan ini ya, 10. Ini udah terbentuk ini augmenting pad, ya berhenti aja dulu. Dan tadi kalau kita mau lanjutkan juga ini dari 3 ke 8 tadi kan. 8 ya harusnya yang terpasangkan udah nggak ada. Jadi tapi yang penting itu kita sudah ketemu augmenting pad. Nah, di sini sudah ketemu augmenting pad sebenarnya. Ini juga udah ketemu augmenting pad, bisa kita pilih sembarang. Misalkan kita pilih augmenting pad 2735110, 2735110. Gitu ya. Maka perluas matching M sepanjang pad P dengan cara mengubah edge yang ada tadi di dalam matching menjadi bukan matching dan sebaliknya. Gitu. Jadi yang tadinya edge-nya matching bukan menjadi matching, yang tadinya bukan matching menjadi matching. Jadi kalau kita pilih ini, nih kita pilih ini, lihat ini 2735110, 2735110, maka yang tadinya warna hitam di sini yang belum berpasangan kita jadikan pasangan. Kita perluas. Yang ini jadi tidak, ini jadi pasangan, tidak pasangan. Anda lihat di sini akan bertambah sebenarnya jumlah pasangannya. Tadinya 2, ini jadi 3, bertambah 1. Jadi kita ubah 27 jadi berpasangan. 27 jadi berpasangan. Ini ya. 27 jadi berpasangan kita buat. Kemudian 37 enggak. Ini yang kita ubah ya. 35 berpasangan. 51 enggak. Ya, ini harusnya masih ada garis berwarna hitam nih ya, 51. Ini jadi hitam, jadi warna hitam. Kemudian 110 berpasangan. Gitu. Dan Anda lihat ini bertambah jadinya 3, matchingnya bertambah 1. Matchingnya dia bertambah 1. Nah, sekarang ulangi proses. Yang vertex single apa sekarang? 4, 6, 8, 9. Nah, misalkan kita pilih vertex 4. Vertex 4, terus kita bentuk lagi alternating tree yang ada augmenting pad-nya. Yang ada augmenting pad-nya. 4. Misalnya ini ya, 4, 6. Kemudian 4, 9. Ya, ini 4, 6 udah berhenti di sini ya karena apa namanya? Nggak ada lagi yang warna merah. 4, 9 juga udah berhenti, nggak ada warna merah. Ini ya. Nah, ini udah dihasilkan augmenting pad. Single vertex sama single vertex. Tinggal kita pilih aja mana yang ini, 46 apa 49. Kemudian diperluas matching M sepanjang P ini. 46, 49. Jadi kita 46 ini kan 46 bukan matching tadi, bukan berpasangan. Kalau kita buat menjadi berpasangan, jadi 46 menjadi berpasangan, jadi merah. 46 jadi berpasangan, yang tadinya tidak berpasangan. 46 menjadi berpasangan. Ya, 46 jadi berpasangan. Jadi nambah 1 lagi, setiap step kita nambah 1. Dengan augmenting pad itu setiap step kita menambah 1 pasangan. Jadi edge 46 menjadi matching. 46 menjadi matching. Sebenarnya bisa juga sih pilih 49 sama aja ya. 49 juga masih bisa. Tinggal pilihannya yang mana. 46 boleh, 49 boleh. Ini kita pilih 46. Ini kan 46 boleh, 49 boleh. 46 menjadi matching baru. Nah, sekarang apa masih ada nggak augmenting pad? Kita periksa. Yang boleh di sini kan tinggal 9 ini ya. Yang single. 9. Kalau mulai dari 9 yang single vertex, sementara tinggal 1 yang single vertex-nya di sini udah penuh, kan nggak mungkin berakhir ke single vertex yang lain. Di sini cuma 1, kan nggak mungkin dari kita menghasilkan augmenting pad, padahal
single vertexnya tinggal satu. Nggak mungkin. Ya paling nggak harus sudah dua. Jadi tidak ada lagi augmenting path. Matching sudah maksimum. Matching berbobot maksimum dalam graf bipartite. Terlebih dahulu akan kita bahas mengenai pelabelan vertex visible. Definisi, misalkan suatu graf G dengan vertex V dan edge E adalah graf bipartite berbobot W dengan vertexnya adalah V1 gabungan V2, karena kalau bipartite satu kelompok V1, satu kelompok lagi V2. Suatu pelabelan vertex yang visible adalah suatu fungsi bernilai real L pada himpunan vertex V1 gabung V2, sehingga untuk setiap V elemen V1 dan U elemen V2 berlaku LV plus LU lebih besar sama dengan bobot VU, weight dari VU. Notasi LX disebut label dari vertex X. Ya. Nah, fakta, misalkan kita ambil LV maksimum WVU, di mana U elemen V2, maksimum WVU, di mana U elemen V2, untuk semua V elemen V1 dan LU sama dengan 0 untuk semua U elemen V2, maka L merupakan pelabelan vertex yang visible. Ya, karena akan terpenuhi nanti sifat ini. Misalkan L adalah pelabelan vertex yang visible dan didefinisikan EL adalah himpunan sisi-sisi VU anggota EG di mana V elemen V1, U elemen V2, dan LV plus LU sama dengan WVU. Kemudian, misalkan HL adalah spanning subgraph dari G dengan himpunan sisi EL. Teorema berikut akan kita gunakan dalam algoritma Kuhn-Munkres. Kita baca aja dulu. Misalkan L adalah pelabelan vertex yang visible pada graf G yang lengkap bipartite dan berbobot. Jika HL memuat matching yang sempurna M aksen, maka M aksen adalah matching berbobot maksimum dari G. Algoritma penentuan matching berbobot maksimum untuk graf bipartite lengkap berbobot. Ini adalah algoritma yang kita gunakan adalah algoritma Kuhn-Munkres. Ini fotonya. Asumsi pada algoritma Kuhn-Munkres, graf G merupakan graf lengkap berbobot dan bipartite dengan himpunan partisi V1 ini, V2 ini. Jadinya graf lengkap berbobot, ada bobotnya di setiap sisinya, bipartite. Bipartite. Lengkap itu dia semua vertex di V1 terhubungkan atau berpasangan dengan semua vertex yang ada di V2. Bobot berarti mempunyai bobot, bipartite berarti bisa kita bagi menjadi 2, V1 dan V2. Jadinya asumsi pada algoritma Kuhn-Munkres adalah graf G-nya merupakan graf lengkap berbobot dan bipartite. Oh ya, perhatikan bahwasanya di sini banyaknya vertex di V1 ada P, banyaknya vertex di V2 ada P juga. Jadi sama banyaknya vertex di V1 dan di V2. Algoritma Kuhn-Munkres. Pertama, inisialisasi. Untuk setiap V elemen V1, LV-nya kita setting maksimum WUV. WUV atau WVU sama saja di sini ya. Karena bobotnya ya WUV ya, WVU ini ya, WVU saja lebih supaya seragam WVU.
dari kelompok yang pertama, dari V1 ke U, ke kelompok yang kedua V2. Jadinya U-nya elemen V2. U-nya elemen V2. Untuk setiap U elemen V2, kita setting LU-nya 0. Kemudian, misalkan HL adalah spanning subgraph dengan himpunan sisi E sebagai berikut. EL, VU, elemen EG, di mana V elemen V1, U elemen V2, dan LV plus LU sama dengan WVU. WVU. Ya, jadinya ini WVU juga ya. Untuk keseragaman ini WVU aja. WVU. Misalkan GL adalah underlying graph dari HL. Nah, ini untuk ilustrasi aja ya, catatan ilustrasi graf G, graf HL, underlying graph. Underlying graph itu maksudnya di sini HL ini adalah underlying graph dari GL, yaitu dengan menghilangkan bobotnya. Contohnya seperti ini, bila kita punya G seperti ini ya, lengkap, berbobot, bipartite. Ini kelompok V1, ini kelompok V2. Kemudian kita misalkan kita perolehlah HL-nya yang merupakan spanning subgraph dari EL. Misalkan inilah dia HL-nya. Maka GL-nya, underlying graph-nya, yaitu GL, underlying graph GL adalah seperti berikut. Nih, dengan menghilangkan bobot-bobot yang ada. Ini underlying graph-nya. Jadi seperti graf biasa lagi. Kemudian tentukan matching maksimum pada graf GL. Misalkan kita peroleh matching maksimumnya M. Periksa apakah M matching berbobot maksimum. Jika setiap vertex di V1 sudah terpasangkan relatif terhadap M, maka proses selesai. Output M sebagai matching berbobot maksimum. Itu ya. Jika tidak, misalkan X adalah vertex single pertama di V1, kemudian konstruksi suatu alternating tree T yang berakar di vertex X. Jika suatu augmenting path P dapat ditentukan, maka augment matching M sepanjang P dan kembali ke langkah 3A. Jika tidak, misalkan T adalah alternating tree relatif terhadap M yang berakar di X yang tidak dapat diperluas lagi di GL, kemudian update label vertex. Untuk V elemen V1 dan VT dan U elemen V2 kurang VT, hitung M. Kita set M minimum LV plus LU kurang WVU. Kemudian, tentukan nilai LV yang baru, yaitu LV kurang M untuk V elemen V1 dan VT, LV plus M untuk V elemen V2 dan VT, LV selainnya. Kemudian, konstruksi GL yang baru dan kembali ke langkah 3C. Mungkin Anda akan lebih mengerti langkah-langkah ini begitu kita mengaplikasikannya di dalam soal. Kita akan coba. Contoh kita berikut ini diambil dari charteran Ulerman halaman 176. Diberikan matriks bobot penugasan kerja dengan pekerjaan berikut. Jadi ini V1, V2, V3, V4, V5 adalah pekerja dan jenis pekerjaannya adalah U1, U2, U3, U4, U5. Ini jenis pekerjaannya, ini pekerjanya. Katakanlah kalau V1 mengerjakan U1, bobotnya 5. V1 mengerjakan pekerjaan U2, bobotnya 1. Nah, masalah kita akan menentukan bagaimana penugasan sehingga diperoleh bobot maksimum. Dengan satu pekerja hanya menangani satu pekerjaan. Ini ya, jadi ini adalah suatu matching yang berbobot, yang kita ingin memperoleh bobot maksimum. Nah, kita lihat ini sudah dituliskan algoritmanya tadi. Pertama, inisialisasi, yaitu V1 himpunan pekerja,
Ini V1-nya, V1, V2, V3, V4, V5. V2-nya adalah himpunan pekerjaan, U1, U2, U3, U4, U5. Dan kemudian kita memberikan label tadi, LV. LV, kita kasih label LV, maksimum WVU. Maksimum WVU. Ini lebih tepatnya kita maksimum WVU saja. Maksimum WVU. Jadi, kemudian LU kita set sama dengan 0. Jadi, LV1 adalah maksimum dari maksimum, ini WVU ya, maksimum dari V1U1 5, V1U2 1, V1U3 1, V1U4 3, V1U5 2. Jadi maksimum dari ini adalah 5. Jadi LV1 adalah 5. Dengan cara yang cepat kita bisa melihat di sini bahwasanya LV2 4, LV3 yang paling besar 5, LV4 4 paling besar, LV6 6. Jadi kita buatlah matriks seperti berikut. Ini V1, V2, V3, V4, V5, U1, U2, U3, U4, U5, dan ini LV, ini 5. Maksimumnya 5, 4, 5, 4, 6. Dan LU-nya tadi kita setting 0, 0, 0, 0, 0, 0. Kemudian, kita akan mengkonstruksi subgraf HL. HL adalah spanning subgraf dari G dengan himpunan sisi EL, di mana EL itu ini sisinya. VU elemen H yang ada di G, di mana V elemen V1, U elemen V2, dan LV tambah LU sama dengan WVU. GL adalah underlying graph dari HL. Nah, kita lihat untuk melihat sisi EL ini, kita lihat pertama ini yang bagian V1 ya, V1. Kita lihat LV1 ini LV1 5 tambah LU1 5 sama dengan WV1 U1. WV1 U1 kan 5 juga ini. W-nya 5. Berarti V1 U1 adalah anggota ataupun ada di dalam EL. Kemudian kita lihat V1 dengan U2. 5 plus 0. LV1 5. 5 plus 0. 5. Tapi bobotnya dari V1 ke U2 1. Nggak sama. Bobot dari V1 ke U2 sama dengan 1. Berarti V1 U2 bukan elemen EL. Dan seterusnya. Kita bisa dengan cepat melihat gini aja ya. Ini kan tambahkan aja nih. V1, 5 ini tambah 000 semua. Ini kan 00 semua kan 5. Berarti cari aja yang 5. Ini aja cuman. Kalau untuk pertama sekalinya ini 5. Berarti yang anggota EL adalah cuma V1U1. Selainnya enggak, V1U2 bukan, V1U3 bukan, V1U4 bukan, V1U5 bukan anggota EL. Sekarang kita bergerak ke V2. Kalau mau cepat lihat aja sini 40000 yang berarti yang anggota daripada H yang EL adalah V2U5. 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 Tapi kalau mau Anda memahami di sini, bisa coba satu-satu ya. V2 dengan U1. 4 tambah 0. 4 tidak sama dengan 0. Tidak sama dengan bobot V2 ke U1. Berarti V2U1 bukan elemen EL. Dan seterusnya. Jadi V2U5 yang elemen EL. Kalau kita lihat V3, ini 5 ya. Ini mesti 0. Berarti cari aja yang 5. Ini. Yang anggota V3U2. Nih, lanjut ini ya, V3U2. Kalau yang V4, ini 4 ya, ini 00. Jumlahkan dengan yang di bawah, berarti yang anggota EL adalah V4.
U4 beserta V4U5. V4U4, V4U5. Kemudian V6 ini 6 ya, tambahin 0 berarti yang 6 ya, yang sama dengan 6 bobotnya ini. Berarti yang anggota EL adalah V5U1 ini. Ya. Kalau kita daftarkan, inilah sisi-sisi yang ada di EL. V1U1, V2U5, V3U2, V4U4, V5U5, V5U1. Sehingga graf GL menjadi ini, yang dibentuk oleh ini ya, V1U1, ini V1U1, V2U5, V2U5, V3U2, V3U2, V4U4, V4U4, V4U5, V4U5, V5U1, V5U1. Ya, inilah graf GL. Setelah kita menghilangkan bobotnya, inilah graf GL-nya. Ya, ini sisi di EL tadi, inilah graf GL-nya yang dibentuk oleh sisi-sisi yang ada di EL. Dan kita sudah mengabaikan bobotnya, nggak ada bobotnya di sini. Langkah kedua tadi adalah konstruksi matching maksimum di GL. Konstruksi matching maksimum di GL, dan langkah ketiga alternating tree T. Ya, konstruksi matching maksimum di GL. Nah, matching maksimum di GL ini kita konstruksi, misalkan kita perolehlah matching maksimumnya, kita peroleh ini V1U1, V2U5, V3U2, V4U4. Jadi inilah matching maksimum yang kita peroleh. Ini ya, yang berwarna merah ini, matching maksimum yang kita peroleh. Dan ternyata di dalam matching maksimum ini masih ada vertex single, yaitu V5. Nah, kita buat tadi apa katanya di algoritmanya alternating tree. Alternating tree-nya ini V5, U1, V1. Ini. Kemudian langkah selanjutnya tentukan nilai M, yaitu untuk V, elemen V1. V1 tadi apa? V1 apa? V1 itu ya vertex ini V1 kecil, V2, V3, V4, V5 diiris dengan VT. Dan untuk U, elemen V2 dikurang VT, hitung M. Di mana M adalah minimum LV tambah LU kurang WVU. Jadinya ini, coba kita lakukan ini dulu ya, yang cari dulu V1 irisan VT. V1 irisan VT. V1 itu adalah V1 huruf V-nya kecil ya. Anda harus bisa bedakan, kalau saya bilang bedakan aja langsung saya bilang V1 ini kan ada ngelihat ini V besar ya. V1 sama dengan V1, V2, V3, V4, V5. VT-nya, vertex yang ada di T apa? V5, V1. Berarti kalau diiris ya V5, V1. Ini V1, V5. Atau dengan kata lain di sini V yang ada di T. Kemudian kita lihat V2 kurang VT, V2 kurang VT. V2-nya adalah U1, U2, U3, U4, U5. Dikurang vertex yang ada di T. VT-nya adalah ini, U1. VT-nya ini, U1. Berarti dikurangi U1, ya tinggallah sisanya U2, U3, U4, U5. Atau dengan kata lain, U yang tidak ada di T. Oke. Berarti sekarang kita hitung ini ya. Kita hitung M. LV tambah LU kurang WVU. Ini ya. Untuk pertama, katakanlah di sini untuk V1. Karena
V1 irisan VT ada 2, V1, V5. Untuk V1 kita cek dulu ya. LV1, ini ya dari sini ya, LV1, jadinya V1 sama U2 kita pasangkan. Kemudian V1 sama U3, V1 U4, V1 U5, V5 U2, V5 U3, V5 U4, V5 U5. V1 dengan U2 ini kita hitung M-nya. Berarti apa? Minimum kita hitung M-nya, kita cari dulu ini, nanti baru minimumnya ya. Kita cari L V1 plus LU2 kurang WV1U2. Jadi LV1 ini 5 tambah 0. Oh sorry, V1 5, LU2 0, 5 tambah 0, 5, kurang 1, 4. Hasilnya 4. Kemudian V1 dengan U3. Jadinya V1 dengan U2, kan lihat di sini ya. Lihat di sini V1 dengan U2, V1 dengan U3, V1 4, V1 5. V1 dengan U3 berarti 5 tambah 0 kurang 1, 4 juga. Oke, kita lanjutkan ya, kita lanjutkan. Ya ini pindah ke halaman selanjutnya, tapi kita tulis lagi sini untuk V elemen V1 NVT dan U elemen V2 kurang VT hitung. M, ini tadi yang kita hitung ya, di mana V1 dan VT-nya V1, V5, V2 kurang VT-nya U2, U3, U4, U5. Tadi sudah kita hitung yang pertama U1 dengan V2 itu nilainya 4, nilai ini ya. U1 dengan U3 4. Sekarang bukan U1 tadi ya, V1 maksud saya. V1 dengan U4. V1 dengan V4. V1 dengan U4. Berarti L5 tambah 0 kurang 3, 2. V1 dengan U5. 5 tambah 0 kurang 2, 3. Oke ya. Kemudian V5 dengan U2. V5 dengan U2. 6 tambah 0 kurang 2, 4. V5 dengan U3. 6 tambah 0 kurang 0, 6. V5 dengan U4. 6 tambah 0 kurang 0, 6. V5 dengan U5. 6 tambah 0 kurang 1, 5. Jadi kita lihat minimumnya di sini. Minimumnya adalah 2. Nah, kemudian kita mulai lagi iterasi yang sama. Jadi iterasi berikutnya. Nah, ini cuman memindahkan tulisan yang ada di halaman sebelumnya ya, setelah mengupdate L. Ini setelah mengupdate L, dan ini saya tulis untuk mengingatkan saja, karena berikutnya kita adalah membangun atau mengkonstruksi GL. Mengkonstruksi GL berdasarkan EL. Mengkonstruksi GL berdasarkan EL dengan menghilangkan bobotnya. Jadi kita lihat aja di sini, kalau Anda mau gambar lagi E dengan cepat, gambar aja yang sebelumnya di sini, kemudian kita lihat apa yang ditambah gitu ya. Gambar aja graf yang sudah ada sebelumnya. Kita lihat ada yang apa yang ditambah. Sebelumnya kan nggak ada ini ya. Coba Anda balik lagi lihat. Nggak ada ini. Nggak ada dari V1 ke U4. Jadi kita cek lagi di sini LV plus LU apakah sama dengan WUV. Jadi misalnya ini ya. Kita mulai dari V1. 3 tambah 2, 5. Ya tetap di sini. Berarti ada dari V1 ke U1 kan. Ini 0 semua. Berarti 3 tambah 0 yang sama dengan 3. Ada dari, ini sama, V1 ke U4. V1 ke U4. Ini tidak ada perubahan ya. Tidak ada perubahan. Ya bisa Anda cek sih ini ya. Yang 4 tambah 2, 6 kan nggak sama. Sini 4 masih 0 semua, yang sama ya 4 ini. Jadi V2 ke U5 nih. Kemudian V3 ya masih sama semua, V4 masih sama semua,
V5, ini jadi 4 tadi ya, kita cek dia di sini. 5 kan, berubah dia, 4 tambah 2 kan 6, berarti masih ada V5 ke U1. Kemudian kita cek lagi berikutnya, 4 di sini kan semua 0. 4, nggak ada yang 4, berarti tetap aja, berarti ini yang bertambah. Nah, setelah itu, setelah kita peroleh GL, ini GL-nya, kita ulangi lagi apa tadi? Kita mengkonstruksi matching maksimum dari yang ada ini. Nah, ini matching maksimumnya ini. Nih, misalnya matching ini pasangkan dengan ini dengan ini dengan ini dengan ini. Kita peroleh matching maksimum. Setelah itu apa tadi? Kita balik, kalau Anda balik ke sebelumnya, ini karena iterasi berikutnya ini ya, masih ada di sini yang single vertex. Berarti kita buat T, alternating path. Coba V5, U1, V1, U4, V4, habis V4, U5, V2. Nah, ini dia. Ini dia. Kita buat alternating path. Setelah itu apa yang kita lakukan? Setelah itu yang kita lakukan adalah hitung nilai M. Nah, untuk menghitung nilai M, kan kita sama dengan cara sebelumnya, kita lihat dulu V1 iris VT. V1 iris VT. Nah, V1 iris VT. Ini kan VT-nya, berarti iris VT yang ada apa aja di sini. Di VT-nya itu adalah V5, V1, V4, V2. Atau kalau saya urut, berarti V1, V2, V4, V5. V1, V2, V4, V5. Nah, ini dia V1 iris VT. Kemudian kita perlu mencari V2 dikurang VT. Yang ada di VT ini V2 kurang VT, berarti yang dikurangi U1 dikurangi U4 dikurangi U5. Berarti tinggal U2 sama U3. U2, U3. Nah, M itu kan minimum. M sama dengan minimum dari apa tadi? Minimum dari ini LV1 tambah LU2 dikurangi weights dari V1 ke U2. Jadi kita lihat di sini ya. Dari V1 ke V2 dan dari V1 ke U2 sama U3. Dari V1 berarti di sini 3 tambah 0 kurang 1. Kan gitu. LV1 tambah LV2 dikurangi weights V1 ke U2. 2. Kemudian dari dengan V1 dengan U3 berarti LV1 3, LU3 0 kurang 1. 2 juga. Kemudian V2 dengan U2. V2 dengan U2 berarti V2 dengan U2 4 tambah 0 kurang 1. 3. Kemudian V2 dengan U3. V2 dengan U3 berarti 4 tambah 0 kurang 3. 1. Koma. Kemudian ini V4 dengan U2. V4 dengan U2 4 tambah 0 kurang 2. 2. V4 dengan U3 4 tambah 0 kurang 3. 1. Kemudian V5 dengan U2, V5 dengan U2, 4 tambah 0 kurang 2, 2. Kemudian V5 dengan U3, 4 tambah 0 kurang 0, 4. Nah, ini dia. 2, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 4. Minimumnya berapa? M-nya minimumnya 1.
Ini makanya diperoleh M1. Setelah itu apa yang kita lakukan? Update level tadi, update level. Berarti level yang ada di sini V1 untuk apa namanya? Dikurangi dengan M untuk V1 iris VT. Anda lihat lagi. Jadi untuk V1 iris VT berarti V1 iris VT berarti hasilnya V1, V2, V4, V5 itu dikurangi M. Jadi 3 dikurangi M. Jadi 2. Nih. Yang diupdate kan V2 kemudian. 4 kurang 1 jadi 3. V3 nggak diupdate 5 karena nggak ada di sini ya. V4. V4 4 kurang 1 3. Nih. V5 juga diupdate. 4 kurang 1 jadi 3. Oke. Berikutnya kita mengupdate L dari U, yaitu yang kita update adalah apa namanya? Yang V2 iris VT. V2 iris VT itu yang berarti yang kita update adalah U1, U4, U5. U1, U4, U5. Ditambahin. Kan gitu tadi rumusnya. L, jadinya di sini 2 tambah 1, 3. Ini tetap nggak berubah. Kemudian 0 tambah 1, 1. 0 tambah 1, 1. Oke, ini udah benar. Setelah itu, nah, kita lakukan lagi iterasi berikutnya. Iterasi berikutnya apa yang kita lakukan? Kita bangun lagi underlying graph-nya. Underlying graph-nya. Nah, kita lihat underlying graph-nya di sini. Ini coba ini ada perubahan ya. 2 tambah 3, 5 tetap sama ini ya. Berarti ada dari V1 ke U1. Kemudian nggak berubah nih ya. 2 enggak. 2 plus 1, 3. 2 plus 1, 3. Sama ya. Berarti dari V1 ke U4. Tapi ini ya. 2 plus 1, 3. Ini nggak sama dengan 2, enggak. Kemudian 3. Kita cek ini ya. 3 tambah 3, 6, enggak. Ini enggak. 3 tambah 0, 3. Berarti ada dari V2 ke U3. Kemudian 3 tambah 1, 4. 3 tambah 1, 4 sama. Berarti ada dari V2 ke U5. V3 ini nggak berubah, berarti sama aja ikut yang tadi ini. Kemudian V4, 3 tambah 3, 6 ya. Nggak. V4, apa namanya? 3 tambah 3, 6. Nggak sama. 3 tambah 0 ini 3 nggak sama. Ini berarti nih 3 tambah 0 3 ini sama. V4 ke U3. V4 ke U3 karena 3 tambah 0 3 ini juga 3 tambah 1 4 3 tambah 1 4 berarti ada V4 ke U4 dan V5 ke U5 dan V4 ke U5 nih berarti ada 3 ya yang sama V4 ke U3 V4 ke U4 V4 ke U5 ya karena 3 tambah 1 4. Nah, yang berikutnya kita cek juga ini. 3 tambah 3, 6. V5 ke U1. 3 tambah 0 kan 3 nggak sama. Ini nggak sama. 3 tambah 1, 4 nggak sama. Nggak sama. Berarti ini aja. Nah, ini. Setelah ini jadi apa? Kita bangun lagi dia. Kita cari lagi matching. Kita cari matching. Ini dipasangkan dengan ini matchingnya ya. Matching maksimumnya ya. Ini dipasangkan dengan ini. Oke. Ini dipasangkan dengan ini. Ini dipasangkan dengan ini, dipasangkan dengan ini. Oke. Nah, semua sudah dipasangkan. Berarti sudah selesai. Karena kita sudah memperoleh matching yang perfect di GL. Diperoleh matching yang berbobot maksimum. Kita peroleh sudah matching yang berbobot maksimumnya. Ini dia. Diperoleh matching berbobot maksimum. Ini dia tadi ya. Kita pindah ke sini. Berarti penugasannya apa? V1 mengerjakan U4. Yang kalau kita lihat bobotnya di soal tadi 3. V2 mengerjakan U3. Kita lihat bobotnya di soal 3. V3 mengerjakan U2. 5. V4 mengerjakan U5 4. V5 mengerjakan U1 6. Kalau kita jumlah 21. Jadi
matching dengan bobot maksimum inilah. Bobot maksimumnya 21 dan ini pengaturannya. Matching berbobot minimum. Algoritma Kuhn-Munkres dapat pula digunakan untuk menentukan matching berbobot minimum. Yaitu misalkan kita ingin meminimumkan biaya, di mana sisinya, sisi itu ada bobot, tapi bobotnya itu menyatakan biaya dengan cara menentukan M maksimum WUV. Sebenarnya nggak apa-apa ini ya, terbalik ini WUV ke WVU. Tapi ini kalau WUV berarti artinya dari U ke V. Berarti nanti di sini UV. UV. Tapi supaya jangan pemikiran kita supaya enak, ini saya balik aja lah. Jadi WVU aja supaya seragam gitu ya. WVU supaya seragam, WVU dengan yang tadi. Sebenarnya nggak apa-apa. Kemudian mengganti bobot sisi VU dengan M kurang WVU. Sehingga diperoleh matriks bobot yang baru. Kemudian gunakan algoritma tadi algoritma Kuhn-Munkres 2 untuk menentukan bobot maksimum. Hasil yang diperoleh adalah matching berbobot minimum dengan matriks bobot asal. Ini adalah ilustrasinya. Berarti bobot WVU, saya lebih biar seragam aja ya, WVU. Kalau ini bobot yang aslinya, 832. Nah, langkah yang pertama, ini meminimumkan tadi ya, ini permasalahannya meminimumkan, adalah kita cari M-nya, maksimum WVU. Maksimumnya 10. Ini kan diantara semua 10. Kemudian kita kurangin. Kita kurangkan M dikurangi WVU, berarti 10 kurang 8, 2. 10 kurang 3, 7. 10 kurang 2, 8. 10 kurang 5, 5. 10 kurang 7, 3. 10 kurang 10, 0. 10 kurang 3, 7. 10 kurang 4, 6. 10 kurang 5, 5. Terus ini kita selesaikan dengan menggunakan algoritma 62. Demikian. Jadi, misalkanlah kita tadi sudah memiliki matriks ya. Ini saya pakai V1 aja ya, V1, V2, V3. Kemudian kita tadi sudah punya matriksnya 2, 7, 8. Kemudian 5, 3, 0, 7, 6, 5. Demikian. Kemudian di sini berarti ini untuk menyatakan U1, U2, U3. Kemudian di sini kita lihat LV-nya. Nah, LV-nya kan maksimum ini. Ini LV-nya 8, LV1. LV2-nya maksimumnya 5. Ini 7. Ini LU. LUI ya. Ini adalah kita setting 0, 0, 0. Ini LVI tadi ya. Ya. Yang kita lakukan berikutnya adalah membangun underlying graph. Yang kita bangun itu haruslah yang edge-nya di mana LV plus LU sama dengan width dari VU. Jadi kita lihat di sini ya. 802 nggak sama, 807 nggak sama, 808 sama. Jadi kita memiliki di sini adalah pertama kalau kita seperti tadi ini ya, underlying graph-nya V1, V2, V3 ini U1, U2, U3, berarti kita memiliki ini sama berarti dari V1 ke U3. Ini kan V1, U3, V1, U3. Kemudian yang ini yang sama 5 tambah 0 5 sama berarti ada V2 ke U1. 5 tambah ini enggak sama, 5 tambah 0 0 enggak sama. Oke, berikutnya V3 7 tambah 0 7 sama. Berarti V3 ke U1. 7 tambah ini enggak sama, 7 tambah 0 enggak sama. 7 tambah 0 7 tidak sama dengan 5. Itu maksud saya. Oke. Ini. Kemudian, setelah itu ya kita bangun
matching maksimum dari ini. Matching maksimumnya berarti ini, ya ini satu dia harus ke sini, ini ya. Ini, sini. Kemudian ini ke sini. Nah, ini. Oke ya. Masih ada yang kosong, yaitu V3 tadi ya, V3. Berarti ini masih belum perfect matching. Karena belum perfect matching, kita buat T. T-nya apa ini? T-nya berarti kita mulai dari V3, kemudian U1, kemudian V2. Nih, alternating fate-nya ini. Ini. Kemudian kita tadi cari apa ya? Kita mau mencari M. Kita cari dulu V besar 1 irisan VT. V besar 1 irisan VT adalah V besar 1 kan V1, V2, V3 irisan VT. Irisannya ini berarti kan yang adanya ini adalah apa namanya, ini V tadi ini ya, ini V berarti adalah V2, V3. V2, V3. V2, V3. Kemudian kalau V2 dikurangi VT adalah V2-nya U1, U2, U3 dikurangi U1. Tinggal U2, U3. Ini kan langkah kita tadi ya. U2, U3. Berarti M-nya. M-nya adalah kita lihat M-nya dari V2 minimum ya. Minimum dari, kita lihat dari V2 ke U2. V2, U2 ya. V2, U2. V2, U2 adalah 5 tambah 0 kurang 3. Kan gitu tadi. 5 tambah 0 kurang 3. LV2 tambah LV1 kurang wedge V2U2. Ini kan, ini tambah ini. Berarti 2. Kemudian V2 dengan U3 berarti 5 tambah 0 kurang 0. 5, yaitu LV2 kurang LU3, sorry, LV2 tambah LU3 dikurangi wedge dari V2 ke U3, 5. Kemudian V3 ke U2, V3 U2, 7 tambah 0 kurang 6, 1. V3 U3, 7 tambah 0 kurang 5, 2. Berarti minimumnya 1. Minimumnya 1. Kemudian yang kita lakukan adalah kita update level. Update level. Berarti yang kita update itu kita cari tadi ini apa? V1 irisan VT kita sudah tahu hasilnya adalah V2 V3. V2 V3. Kemudian V2 irisan dengan VT adalah U1. Jadi ini yang kita update. Kita buat aja, saya buat lagi di sini ya. V1, V2, V3, U1, U2, U3. Ini LVI, ini LUI. Berarti ini dua tujuh 8 5 3 0 7 6 5. Ini kita update yang ini tetap ya. V1-nya tetap 8. Ini kita update dikurangi 1. Ini kan V2-nya dikurangi 1 menjadi 4. Ini dikurangi 1 jadi 6. Ini kita update, yang kita update U1-nya ditambahin 1 jadi 1, 0 tambah 1 kan ini 0, tetap 0 ya. Kemudian dari sini kita bangun lagi underlying graph-nya. Itu yaitu V1, V2,
V3, ini U1, U2, U3, kita bangun. Ini 8 tambah 1, 2 nggak sama. 8 tambah 1, 9 nggak sama dengan 2. Ini 8, 0, 7 nggak sama 8, 0, 8. Berarti tetap ini ya, V1 ke U3. Kemudian ini 4 tambah 1, 5. V2 ke U1. 4 tambah 0 nggak sama. 4 tambah 0 nggak sama. Oke. Berikutnya ini. 6 tambah 1, 7. 7 tambah 7. Berarti V3 ke U1. V3 ke U1. Kemudian 6 tambah 0 ya sama dengan 6. Berarti ada V3 ke U2. 6, 0 nggak sama dengan 5. Oke. Kemudian kita cari matching dari sini. Matching. Ya, ini harus dengan ini. Ini harus dengan ini. Berarti ini harus dengan ini ya. Ya, ada matching. Berarti yang kita peroleh ini adalah, inilah solusinya. Inilah solusinya. Yaitu V1. Yaitu V1. V1 U3. V2 U1. Kemudian V3 U2. V3 U2. Nah, kalau kita lihat grafik awalnya, V1U3 itu bobotnya adalah 2. Kemudian V2U1 bobotnya 5. Kemudian V3U2 itu bobotnya 4. Jadi bobot minimumnya tadi, atau bisa kita katakan biaya minimumnya adalah 11.